disampaikan oleh Bu Nancy, ya, Kepala Sekolah PL, Kepala Sekolah SD Kristen Bethel. Baik anak-anakku semuanya, anak-anak semuanya sudah mengenakan pakaian seragam rapi, duduk siap. Silakan dipersiapkan Alkitabnya untuk renungan pagi bersama Ibu Nancy, ya. Baik, Bu Nancy, saya silahkan untuk memimpin renungan pagi pada hari Selasa tanggal 2 bulan Maret 2021. Silahkan Ibu Nancy. Ya. Sudah siap ya anak-anakku semuanya? Bentar ya. Nah. Sudah. Terima kasih Bu Rista. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam semuanya. Maaf ya, terlambat tadi karena kondisi saya nggak tahu hari ini kok ngambek ya. Tadi Ibu sudah datang jam 7.30, tak puter-puter aja WA-nya. Yuk, karena diberi waktu cuma 15 menit, mari anak-anak gunakan waktu dengan baik. Kita bersaat teduh bersama Tuhan. Biarlah pagi ini kegiatan kita di SD Kristen Bethel secara daring lancar, tidak ada gangguan. Tadi saya masuk sini sudah. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai renungan pagi. Sama-sama tutup mata terlebih dahulu. Sikap kita yang baik. Yuk tutup mata semuanya. Walaupun hanya beberapa siswa saja yang bisa hadir, tapi Ibu bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita ya pada pagi hari ini. Yuk anak-anak, mari sama-sama kita berdoa. Ya, tutup matanya dulu, masih ada yang belum berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhanmu, pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari baru, lembar baru di bulan yang baru. Terima kasih kami boleh bertemu anak-anak kami kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, beberapa siswa yang boleh datang bersama Zoom untuk mendengarkan firman-Mu, untuk berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan Kau memberi hikmat, kecerdasan, hikmat, pengetahuan, dan roh daripada Engkau. Bagi anak-anak kami yang pada pagi ini belum bisa hadir, mungkin karena kemalasan, dalam Kau tetap menyertai dan mengingatkan untuk selalu Tuhan mengutamakan Tuhan, untuk selalu Tuhan mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak, pagi ini Ibu, kita memuji nama Tuhan dulu ya, sebentar aja ya. Lagunya Oleh Karena Kemurahan Tuhan ya. Sebenarnya tadi Ibu pakai PowerPoint ya, cuma tadi kok waktunya mepet, saya enggak apa-apa. 1, 2, 3. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yang bisa nyanyi bersama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Anak-anak lagu tadi yang terakhir mengatakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
selamanya kau hebat bagiku, ya. Selamanya Tuhan itu hebat buat kita. Anak-anak, Ibu firman Tuhan pada pagi ini Ibu ambil di dalam firman Tuhan, disiapkan dulu Alkitabnya. Bentar ya. Nah, Mazmur pasal 34 ya. Mazmur pasal 34. Penulis Mazmur itu Raja Daud ya. Nah, Raja Daud juga dengan puji-pujian, dengan kecapinya di ayat 14. Coba dibuka ayat 14. Ya, Mariana pinter buka Alkitabnya ya, kelas 3. Bagus. Mazmur pasal 34 ayat 14. Sebenarnya di situ ada ayat 12 sampai 15, Ibu ambil tengahnya ya, yaitu ayat 14. Ya. Mariana sudah siap buka. Minta tolong Bu Nancy dibacakan ayat 14. Maria, bagaimana? Yang sudah siap, siapa ini yang ada? Sebentar ya. Kevin, ada Kevin? Putus-putus suaranya, Mem. Di sini. Oh, putus-putus. Nah, siapa ya yang sudah siap? Iya. Putus-putus. Maaf ya, Mem. Ya, enggak apa-apa. Memang kan situasi ya. Kevin sudah siap? Oh, cakepnya Re. Anak Tuhan kok cakep sekali ya. Ayat 14 Kevin. Ayo dibacakan Kevin. Ini kelas berapa ya Kevin itu? Nah, ini kok gambarnya baby ya. Kevin sudah siap? Kalau belum ini ada. Ya, ayo Kevin. Apa Mem nggak dengar, Mem? Oh, nggak dengar. Iya, patah-patah. Mazmur patah-patah. Oh. Mazmur Padahal pasal patah. siapa yang dengar? Siapa yang siapa ya? Saya dengar, Mi, saya dengar. Oke, siap. Ya, ayo dibaca ayat 14. 14 ya, dibaca dulu. Silakan yang dengar tadi namanya siapa ini? Adiknya Jonathan ya. Yuk, baca. Silakan. Halo. Siapa yang bisa? Sudah, silakan aja. Di sini soalnya Ibu enggak hafal. Namanya enggak hafal. Paul. Jagalah lidahmu Oh, ya. terhadap yang jahat dan Ya. bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Iya, bagus, pintar sekali, Rek. Kelas 1 sudah bisa membaca ya. Coba ulangi lagi, Tiar ya. Nah, Tiar diulangi lagi, sekali lagi aja ya. Tiar Asaleh Rafael. Silakan dibaca satu kali lagi, ayat 14 ya. Mazmur pasal 34 ayat Ya, 14. Jagalah ya, yuk. lidahmu terhadap Pintar. yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tiar. Tuhan memberkati keluarga bersama Tiar ya. Sehat selalu. Anak-anak, pagi ini Ibu memberi tema tentang renungan pagi. Judulnya itu ada kalimat lidah ya. Sedikit
bicara. Ya, sedikit bicara, banyak mendengar. Ya, Ibu temanya sedikit aja, sedikit bicara, banyak mendengar. Nah, anak-anak, kenapa Bu? Karena itu ada kalimat lidah ya, lidah dan bibirmu. Nah, Ibu ambil berarti kalau hubungannya lidah berarti berbicara ya. Anak-anak sekarang ini ada masalah ya, salah satu masalah yang sedang terjadi ya. Masalah itu kejadian dalam masa ini mungkin yang lagi viral ya. Lagi viral itu istilahnya lagi terkenal ya. Nah, itu masalah COVID-19 ya. Sudah hampir 10 bulan ya. Kalian tidak bisa bertemu dengan temanmu, dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Karena hanya ada satu masalah yaitu COVID-19. Kenapa kok COVID ini menjadi perbincangan di mana-mana ya? Banyak ada dokter dadaan, kemudian sedikit-sedikit berkomentar ya, lagi viral, kemudian sedikit mengkritik, kemudian protes. Kemudian yang intinya anak-anak bahwa orang itu lebih cinta ya, lebih menyenangi yang dinamakan berbicara ya. Berbicara itu dengan mulut ya, dengan mulut. Kemudian tidak mau belajar untuk mendengar orang lain. Contohnya begini ya. Anak-anak kalau sekarang di rumah kalian ada orang tua ya, ada ayah, maaf ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak ya. Di situ kalian itu ada orang tua yang selalu memperhatikan kalian ya dalam belajar. Kemudian ada suatu masalah yang kalian itu enggak kurang menghiraukan. Contohnya kerjakan PR ya. Dalam pembelajaran di daring ya, online anak-anak itu mungkin ada batasan waktu ya untuk belajar. Kemudian ada PR. Terus kalian disuruh mama untuk mengerjakan PR-nya. Tetapi kamu memberikan tanggapan dari atau respon kepada orang tuamu atau mama itu dengan kalimat yang membuat orang tua jadi kecewa. Nanti aja Tama, nanti aja Ma, nanti aja. Nah, bicaranya nanti itu buahnya ya. Dia enggak mau, kamu enggak mau mendengar ya. Kenapa? Karena kamu istilahnya malas untuk mengerjakan. Nah, itu yang dianggap yang lagi booming sekarang di dunia maya. Ya, ini dunia maya anak-anak. Kenapa? Karena nggak ketemu langsung. Ya. Kemudian di dalam firman Tuhan itu ada ya Amsal. Kalau ini Amsal ini 31 hari dalam satu bulan. Kalau kalian ya yang kelas 1, kelas 2 yang ada waktu saat teduh, baca aja tanggal 1 di Amsal 1 ya. Karena ini tanggal 2, Bu Nancy tidak dibaca Amsal 2, tapi 18 yang hubungannya dengan lidah. Bagaimana hidup dan mati dikuasai lidah ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemangkannya akan makan buahnya. Ya, contohnya tadi, nanti aja Ma, nanti aja. Hasilnya apa? Buahnya apa? Bertumpuk-tumpuk soal yang harus kalian kerjakan. Ya, ingat enggak? Pada mulanya Tuhan Yesus menciptakan kita itu kita ini kan manusia ya, diciptakan itu oleh Tuhan satu mulut ya, mulut kita satu ini ya, kemudian 2 telinga ya, telinga kiri dan telinga kanan, mulutnya satu. Nah, coba dicek masing-masing, mungkin telinganya ada 5, coba dihitung semuanya. Telinga kita nah, hitung 1, terus 2 ya, enggak ada telinganya yang di belakang. Tidak ada yang di batuk apa di dahi ya.
Kemudian mulutnya cuma satu. Kenapa Tuhan menciptakan ini dua? Kalau dalam pelajaran IPA ini satu pasang, jumlahnya ada dua. Kenapa kok mulutnya satu? Ada maksudnya, ya. Artinya bahwa kalau orang diberi Tuhan telinga satu pasang itu diharapkan sukalah mendengar, ya, anak-anak khususnya semua kelas 1 sampai kelas 6, beberapa siswa itu diajarkan untuk mendengar hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik, ya. Kemudian lidahnya itu untuk menjaga hati dan pikiran dan juga lidahnya. Nah, jangan sampai lidahmu ngomong yang tidak menyenangkan orang tua. Contoh kasarnya ya, kalau kamu suka berbicara kasar pada orang tua. Kasar tuh gimana sih? Contoh ya, mama ini goblok, ini contoh, tidak boleh diterapkan, tidak boleh dicontohkan. Ini hanya contoh kalimat kasar. Mama ini goblok. Nah, itu kan di mulut toh. Nah, nanti kamu kena sendiri kata-katanya goblok itu buat kita. Nah, seperti di Amsal tadi. Nah, kemudian kan katanya kok goblok itu berarti mamamu sudah sedih karena kamu mengatakan kata-kata yang kasar. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan maunya kata-kata yang baik. Mamaku yang cantik, ya, mamaku yang manis. Nah, itu nanti terucap kata-kata yang indah dari orang tuanya. Kan, oh iya rek, anakku mama saya dipuji anak saya. Nah, itu suatu kebanggaan anak ya. Makanya Tuhan mengatakan kita harus selalu rajin mendengar, ya, mendengar hal yang baik anak-anak. Jadi kalau sekarang lagi viral ya, ada hal-hal yang negatif ya. Kamu kan ada kegiatan ya pakai Zoom, ada lagi yang mungkin pakai HP ya tugasnya. Dikerjakan dulu tugasnya. Apapun yang dipesankan orang tua diingat-ingat. Baru nanti kamu menyelesaikan tidak bertumpuk-tumpuk ya. Jadi anak-anak benar sekali ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita. Sederhana memang, sederhana. Tuhan mengingatkan juga di Amsal pasal 5 ya. Sekali lagi kalian buka dulu Amsal pasal 5 ya. Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ini agak panjang ya anak-anak. Bagaimana firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan buat kita untuk banyak mendengar. Yang pertama, hai anakku, loh, kita kan hebat. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Nah, puji Tuhan anak-anak, biarlah telinga kita, ya telinga kalian itu mendengarkan nasihat, ajaran, saran dari tua, ibu guru, atau siapapun yang ada di sekeliling kalian, ya, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Anak, biarlah kita pada pagi ini mencintai hidup bersama keluarga, mau melihat hari-hari baik dan tetap menjaga lidah kita. Ya, pesannya Bu Nancy, sedikit bicara, banyak mendengar. Ya, banyak-banyaklah anak-anak untuk mendengar firman Tuhan, mendengar Bapak Ibu guru, mendengar nasihat dari orang tua. Puji nama Tuhan, terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa hadir bersama Bu Nancy dalam keadaan sehat ya, pakai seragam semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan anak, mari sama-sama kita berdoa ya sebelum kegiatan renungan pagi Ibu akhiri. Siapa yang bisa lagunya Tuhan, lagunya doa Yabes ya. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku makin indahnya tanganmu meninggalkan dari hari malam tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita berdoa ya. Sebentar ya. Kita berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa. Maaf ya Bu Nancy pakai tundung ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini yang mengajarkan kepada kami untuk selalu Tuhan mendengar apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengembangkan lidah kami, supaya kami Tuhan boleh berkata-kata menyukakan hati-Mu, menyenangkan orang tua kami, menyenangkan Bapak Ibu guru kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi wali murid kami dari kelas 1 hingga sampai kelas 6 dengan kehidupan mereka masing-masing. Dalam Kau berkati selalu berkecukupan di dalam satu hari, boleh tetap bersyukur apapun yang dikerjakan oleh orang tua wali murid kami. Tuhan senantiasa mencukupkan, bahkan Tuhan memberikan berkat berkali-kali lipat. Kami berdoa bagi anak-anak kami kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 dari beberapa siswa Tuhan yang boleh hadir bersama kami. Biarlah Engkau tetap memberkati, menopang, melindungi kesehatan, melindungi apapun masalah anak-anak kami dalam suka dan duka pembelajaran di sekolah kami. Tuhan memberikan satu ucapan syukur, hikmat, kecerdasan Tuhan, agar kami boleh menjadikan teladan dan memberikan kebaikan-kebaikan yang Engkau ajarkan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi sekolah kami yang sampai hari ini Engkau masih menyertai dan memberkati kami. Bapak Ibu guru kami dari SD Kristen Bethel yang memiliki karakter satu demi satu, biarlah Engkau membukakan hati Tuhan, memberkati keluarga masing-masing, memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan Tuhan senantiasa memberikan, oh Tuhan, kesejahteraan, kerukunan antara satu dengan yang lain, untuk kami sama-sama memiliki satu kesatuan, yaitu Tuhan mencerdaskan anak didik kami. Dalam dunia maya, kami yakin Engkau selalu beserta dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan sepanjang kegiatan pembelajaran kami dari maupun kegiatan kami berkunjungan di rumah-rumah, biarlah Engkau menyertai apapun yang kami kerjakan oleh tangan kami, hati kami. Tuhan Engkau buat menjadi berhasil. Ampuni segala perbuatan kami, dosa kami. Biarlah Engkau melayakkan kami semuanya. Bapak Ibu guru kami, Engkau berikan kesehatan senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi orang tua wali murid, mungkin yang sedang sakit, biarlah Engkau menjamah dengan kuasa Kristus-Mu. Terima kasih Bapak. Nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saya serahkan kepada Ibu Mem. Silakan. Terima kasih Bu Nancy telah memimpin renungan pagi hari ini. Anak-anak ingat tetap kita kurangi berbicara dan berbanyak mendengar. Pastinya dengan mendengar kita bisa memilah mana yang baik untuk kita dan buruk, sehingga apa yang kita dengarkan baik bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa untuk apa?
mendapatkan informasi dari mendengarkan, ya. Jadi kalau kita mendengarkan dengan baik, maka informasi yang kita dapatkan itu juga baik, utuh, tidak berkurang dari yang disampaikan. Baik anak-anak, sekarang setelah renungan pagi, Miss Rista akan break out, ya. Khusus untuk kelas 3, ulangi lagi ya, khusus untuk kelas 3 tetap di ruang utama karena Miss Rista akan mengajar melalui ruang utama. Jadi untuk kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 silakan klik tombol join, kemudian nanti bisa bergabung di kelas masing-masing. Sudah siap? Silakan diklik ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Itu Lugi tak? Yang pakai akunnya Lugi atas nama Lugi atau Ega? Ya, Pak. Ya dinyalakan kameranya. Ya, Pak. Kemarin saya tungguin loh, Luk. Saya akan lanjutkan ya. Saya mulai sudah siap, siapkan temanya dulu. Kita bahas yang kemarin saya share. Oke, kita mulai. Yang pembelajaran 1 kemarin halaman 5 kalau enggak halaman 6. Kita cepat ya, karena waktunya sudah pukul 8:30. Nomor 1 saya jawab langsung. Nomor 1 yang A, nomor 2 yang C, nomor 3 yang B, nomor 4 Halaman 9 ya, Pak. yang A, halaman 5 dan 6. Halaman 5 dan 6 dulu. Lanjut nomor 5. Nomor 5 yang A. Kita lanjut lagi. Ini halaman 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Yang nomor 1, yang Romawi 2. Jawabannya adalah kebudayaan. Nomor 2, percampuran. Nomor 3, iklim sama alam. Nomor 4, nomor 5,
Terus Romawi 3. Nomor 1. Tentukan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nomor 2, ide pokoknya adalah ide pokok pertama kemudian nomor 3 sebutkan macam-macam gaya berdasarkan jenisnya. Gaya otot, nomor 4, sebutkan 3 kejadian yang menerapkan gaya dorong. Nomor 5, kemudian kita lanjut yang halaman 9 dan 10. Ya, halaman 9 dan 10. Kita lanjut halaman 9 dan 10. Dan 10. Nomor 1. Nomor 1 B, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 B, nomor 5 C. Paragraf kedua. Nomor 1. Bentar ya anak-anak ya. Bentar ya.
Nomor 2. Tiga. Lanjut yang paragraf ketiga. Udah, itu aja. Setelah itu kita lanjut ke bahasa Jawa. Nomor berapa? 2, Pak. 2. Oke, saya menuliskan jawaban ini terakhir ya, terakhir kali saya akan menuliskan jawaban ini. Selebihnya nanti saya tidak akan menuliskan jawaban lagi, tapi dikerjakan sendiri. Saya akan ngecek bukunya ketika ketemu. Apakah dikerjakan apa enggak selama saya beri tugas. Ini terakhir kali saya, karena berkaitan dengan kenaikan. Ingat, saya sudah pastikan ya siapa yang naik, siapa yang enggak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah saya hapus semua, saya akan jelaskan yang pembelajaran 3, setelah itu kita lanjut bahasa Jawa. Pembelajaran 3, halaman 11.
Saya akan bacakan, tolong didengarkan. Keberagaman masyarakat Indonesia. Yang nomor 1 di situ ada keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, mata pencaharian, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada letak negara. Yang kedua, bentuk negara. Yang ketiga, ada kondisi wilayah. Yang keempat, kondisi sosial wilayah. Kemudian yang E itu nomor 5 ya. Ada Pak, boleh izin ke kamar mandi, Pak. ya, transportasi dan komunikasi. Kemudian yang keenam, sikap masyarakat terhadap perubahan. Ini ya yang menentukan tadi keragaman masyarakat Indonesia, letak negara, bentuk negara, kondisi wilayah, kondisi sosial wilayah, transportasi dan komunikasi, sikap masyarakat terhadap perubahan. Kita lanjut lagi. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang di tabel di situ ada tabelnya, yang pertama halaman 13 ya. Aceh, di situ suku bangsanya ada nama-namanya, kemudian sampai Maluku. Itu bisa dibaca sendiri. Terus penugasannya 14 dan 15. Saya tidak ngasih tugas yang banyak. Penugasannya halaman 14 dan 15. Ingat, untuk kedepannya saya tidak akan ngasih jawaban lagi, tapi saya akan cek buku kalian. Saya akan cek bukunya, apakah sudah dikerjakan apa belum, selama penugasan ini dikerjakan apa enggak. Jadi terakhir kali saya akan ngasih jawaban ini. Ini jawabannya terakhir kali ya, saya ngasih jawaban yang tadi. Terus penugasan halamannya ini saya cek besok dikerjakan apa enggak. Kalau tidak, ya dicatat ya, dicatat, siap-siap saja. Mudeng sampai di sini, saya akan cek bukunya. Saya hitungi kok, ketika waktu bimbel saya ketemu kalian, saya hitung. Yang sering bawa siapa, yang enggak bawa siapa, yang enggak ngerjakan siapa, itu ada tanda tangan saya di buku tema kalian. Itu sebagai bukti saya, berkali-kali tak bilangi. Berkali-kali tak bilangi, tak ingatkan. Enggak gugu, enggak ngerek. Saya akan hapus ini. Halaman 26 ya. Halaman 26. Gegayuhane adikku. Saya bacakan ya, untuk yang bahasa Jawanya saya bacakan juga. Adikku saiki wis kelas 4. Halaman 26 ya. Halaman 26. Gegayuhane adikku, saya bacakan. Adikku saiki wis kelas 4. Adikku sekarang sudah kelas 4. Saya tulis bahasa Indonesianya di sini. Adik saya sudah kelas 4. Itu ya. Bahasa Jawanya adikku saya kelas 4. Kemudian rikolo isik cilik ibuku tansah nyenyuwun.
waktu masih anak-anak, bahasa Indonesianya, ibu saya selalu mendoakan ya, mendoakan nyuwun, mendoakan berarti. Kemudian ora mung rupa pandonga uga pangandika. Tidak juga doa, tetapi juga pangandika atau tindakan, ya, sikap atau tindakannya atau usaha. Jadi tidak hanya doa, tetapi juga tindakan ataupun usaha. Kemudian muga-muga besok gede dadi wong pinter. Semoga besok besar menjadi orang hebat atau orang sing pinter. Banyak di daerah kita, khususnya di Indonesia, banyak orang pintar tapi tidak dibekali dengan sikap yang baik, itu akan sia-sia juga. Percuma sekarang kuliahnya, pendidikannya sampai sarjana ataupun doktor, tapi kalau tidak diimbangi dengan sikap yang baik, ya akan sia-sia. Misal suka berbohong, pinter tapi suka mbujui, pinter tapi senengane alasan, pinter tapi senengane melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu, jadi tidak hanya cukup pintar, jadi tindakannya juga harus baik, sama seperti yang saya tuliskan ini. Kemudian pandongane ibu pancen migunani. Doa ibu itu luar biasa ya. Adikku wiwit cilik mula sregep sinau. Adik saya dari kecil rajin belajar. Adikku duwe cita-cita menjadi dokter. Adik saya memiliki cita-cita jadi dokter. Kemudian dokter bisa tetulung marang wong loro. Dokter bisa menolong orang sakit. Nah, berikutnya, mula adikku kudu tansah ngupaya. Jadi adik saya harus berusaha murih cita-citane besok bisa kelakon agar cita-citanya bisa tercapai. Karena tidak ada cita-cita yang didapat secara instan. Tiba-tiba sudah dewasa mau jadi dokter, gampang langkahnya, tidak. Jadi butuh melalui proses. Prosesnya di apa? Ya melalui sekolah ini, melalui pendidikan. Mau ambil jurusan dokter dibutuhkan ijazah SMA. Mau masuk SMA, misal ini, mau masuk SMP lah, dibutuhkan ijazah SD. Mau masuk SMA dibutuhkan ijazah SMP. Mau masuk kuliah atau perguruan tinggi butuh ijazah SMA, mau kerja ya butuh ijazah SMA juga. Lah nek kamu ndak mau sekolah, males nggak naik, ya apa mau bisa dapat kerja, mau kuliah, bagaimana mau menggapai cita-cita? Itu yang saya pikirkan di situ. Sekarang nggak kerasa, masih ikut orang tua, bisa makan, bisa tidur, bisa main HP. Nek besar dengan sikap seperti itu, apakah bisa? Lihat kalau enggak percaya Jack Ma. Jack Ma itu adalah pengusaha internet ya. Maksudnya dia punya usaha dan dia termasuk orang terkaya.
itu juga sama. Dia belajar biar jadi pengusaha. Nggak harus pinter ini, nggak harus pinter, tapi dia mau berusaha, mau belajar. Dia ditolak, kalau tidak salah saya pernah membaca, ditolak 24 perusahaan. Akhirnya sekarang dia punya perusahaan sendiri. Itu salah satu contoh dari Jack Ma. Itu adalah pengusaha sukses asal Cina. Pengusaha sukses asal Cina, Jack Ma. Sama, dulu juga sama, merintis mulai dari nol. Dia bukan orang kaya. Sama. Jadi saya ingatkan lagi, tolong belajar serius. Terus untuk penugasannya, untuk penugasan yang bahasa Jawa, hanya yang B saja. Penugasan bahasa Jawa, hanya yang B. Penugasan bahasa Jawa, hanya yang B, halaman 27. Sudah yang B saja, tidak ada yang lain. Sudah jelas sampai di sini? Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa mengakhiri Zoom ini, saya akan pindah di kelas 6. Minta tolong dipimpin doa dulu sebelum meninggalkan ruang. Stella pimpin doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, berkati guru kami dan beri kami kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Silakan meninggalkan ruang. Saya akan pindah di kelas 6.